Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Ilmu Perancangan Perundang-undangan dengan dosen pengampu Bapak Edra Satmaidi, SHMH, dan Ibu Sonia Ivana Barus, SHMH. Di sini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan Bab 1 dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bengkulu Utara tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat PKL di Bengkulu Utara yang berisikan pendahuluan yang memuat tentang yang pertama itu ada latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, dan metode penelitian. Yang pertama, latar belakang. Dalam perkembangannya, pasca terbentuknya NKRI, pengakuan dan perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap hak masyarakat hukum adat mengalami berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi menjadi salah satu faktor terpinggirkannya hak masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat dengan berbagai keterbatasannya tersingkir dari dan hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan mereka. Masyarakat hukum adat PKL di Bengkulu Utara belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang memadai terhadap haknya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan beberapa undang-undang lainnya telah mengamanatkan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana masyarakat hukum adat selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam diperoleh secara turun-temurun maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat. Belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat ini yang bersifat komunal mengakibatkan munculnya konflik di masyarakat sehingga menimbulkan ancaman stabilitas keamanan nasional serta pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam peraturan perundangan. Saat ini belum diatur secara komprehensif, sehingga perlu diatur secara khusus dalam satu peraturan daerah. Oleh sebab itu, pembentukan naskah akademik ini dilakukan untuk memberikan dasar berpikir bagi pembuat kebijakan dan sebagai persyaratan pembentukan produk hukum daerah, yaitu berupa peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat PKL di Bengkulu Utara. Adapun identifikasi masalah, yang pertama, permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan perlindungan masyarakat hukum adat PKL serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. Yang kedua, mengapa perlu raperda tentang masyarakat hukum adat PKL sebagai dasar penyelesaian masalah. Yang ketiga, apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, yuridis, sosiologis mengenai pembentukan raperda tentang masyarakat adat PKL. Yang keempat, apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan. Adapun tujuan dan kegunaan dari naskah akademik ini sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait masyarakat adat PKL serta cara permasalahan tersebut diatasi. Yang kedua, merumuskan permasalahan hukum yang dapat dihadapi sebagai alasan pembentukan raperda. Yang ketiga, merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan raperda tentang masyarakat hukum adat PKL.
Yang keempat, merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan yang perlu diatur dalam Raperda Masyarakat Adat PKL. Adapun kegunaannya, naskah akademik Raperda Masyarakat Adat PKL ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah masyarakat adat PKL. Dan yang keempat, ada metode penelitian. Di sini penyusunan naskah akademik Raperda tentang masyarakat adat PKL menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti hasil-hasil penelitian atau kajian, literatur, serta peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan atau literatur, dilakukan pula pengumpulan data di lapangan ke Provinsi Bengkulu Utara. Sekian penyampaian bab 1 dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.